Sahabat obrolan ibu-ibu KJ Radiolan yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan berbagai hal yang menarik, ringan, namun juga pasti sangat berbobot untuk kita semua. Saya Francisca Audrey dan sahabat saya, Laurencia Fani. Kami akan bersama-sama menemani sahabat dalam 1 jam ke depan untuk membicarakan apa nih Van hari ini? Nah, hari ini ya kita masih berkutat ya tentang sehat ya, hidup sehat. Yang paling utama ya. Iya. Temanya kali ini adalah anti mager, bukan mager ya, mager ya. Aku suka tuh mager. Kita harus mulai menghilangkan loh, Dre, kebiasaan itu ya. Nah, telah hadir ya bersama kita kali ini yaitu Ibu Maria Dewantini Dwianto. Selamat datang, Mia. Terima kasih Audrey, Fani. Iya, silakan Mia menyapa sahabat obrolan ibu-ibu. Ya, selamat pagi, siang, atau malam, atau sore kepada semua sahabat obrolan ibu-ibu. Senang sekali saya bisa berada di sini menyapa ibu-ibu semua, dan saya harap semua ibu yang sedang menyaksikan acara ini berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Bukan cuman ibu loh ya. Oh iya. Ibu ada bapak. Ada bapak. Oh, bapak kan juga banyak yang mager loh. Iya. Yuk kita mulai saja ya, Audrey. Saya kenalin ya, ini ya seorang Ibu Mia ini yang sudah berusia cukup matang ya, di usia yang ke-56, masih lebih tua kita ya, Audrey. Dengan yang sudah pensiun ya Ibu ya. Baru saja. Baru aja pensiun. Jadi sekarang sebenarnya lagi menikmati hidup ya. Itu sebenarnya. Dan tendensi jadi mager. Risikonya itu biasanya gitu tuh kalau pensiunan tuh jadi mager. Iya, jadi kan? mager. Iya. Makanya kita angkat ya, kasih semangat. Nah, Ibu Mia ini memiliki 2 putra yang sudah berusia 30 tahun dan 26 tahun. Wah, kondisinya masih sangat oke. Amin, semoga selalu sehat. Dengan hobi ya, membuat makanan, kue, atau baking. Nah, terus hobi yang lainnya adalah menari, itu yang disebut anti mager itu tadi ya. Pernah nggak ya menari sambil bikin kue? Oke, kita mulai aja ya, Audrey ya. Oke, Audrey mau nanya. Iya. Nah, saat ini kan tadi Mia bilang kan baru pensiun ya, dan tendensi kan pasti aduh mau menikmati hidup, capek kerja gitu, mau mager-mager aja deh, leye-leye gitu. Tapi yang aku lihat kayaknya tuh tidak pernah ada hari libur, tidak pernah ada hari kosong, bahkan kita untuk bikin janji untuk ngobrol ini juga sulit loh gitu. Nah, apa sih kegiatannya saat ini? Nah, terima kasih Audrey dan Fani untuk kesempatannya. Jadi menarik nih, mungkin saya nggak tahu ya, kalau saya itu justru setelah pensiun, itu malah kesempatan untuk melakukan segala hal yang tadinya mungkin tidak bisa dilakukan dengan optimal karena masih berkegiatan, masih kerja. Ada gitu. waktu kerja itu. Iya, betul. Jadi kan seperti tadi yang Fani sampaikan betul sekali. Jadi hobi saya tuh yang utama tuh ada 2, yaitu saya suka baking, bikin kue, roti, biskuit segala macam, dan juga olahraga khususnya menari, gitu. Nah, waktu saya kerja itu sudah saya lakukan, tapi tentunya terbatas ya, karena kan kerja kan cukup panjang waktunya dalam sehari, sehingga waktu yang tersisa untuk melakukan hobi itu kan terbatas. Nah, ini justru sekarang ini kesempatan nih. Udah nggak harus kerja istilahnya, jadi saya sekarang pengangguran banyak acara kan gitu kan, pengacara biasanya ya. Itu bener banget, karena justru kesempatan untuk baking dan melakukan hobi yang lain, yaitu menari itu jadi banyak gitu. Jadi saya malah jadi anti mager karena mumpung gitu kan masih diberikan kekuatan, kesehatan sama Tuhan, jadi saya manfaatkan untuk melakukan hobi yang tadinya memang tidak bisa optimal gitu. Dan kesempatan itu juga terbuka karena anak-anak sudah beranjak dewasa. Ya. Mungkin kalau dalam kasus saya sih memang sudah dewasa ya. Karena sudah usia 26 dan 30 tahun, mereka kedua-duanya sudah bekerja dan tentunya sudah tidak
membutuhkan orang tua seperti dulu ya, maksudnya Iya. nggak kayak waktu Dikintilin ya, nggak mau dikintilin juga, mereka sudah punya kehidupan sendiri. Iya, udah bukan usia sekolah bikinin bekal ya, Iya. Audrey. Sedikit-sedikit ditanyain gitu, aduh gimana hari ini Nggak harus meriksain PR ya kan. Iya. Karena kita yang kemarin ya, Mia, untuk tayang yang lalu ya, itu kita persiapkan itu membicarakan ransum buat anak sekolah, lalu ngabur di saat kantor anak sekolah ya, itu kegiatan yang kemarin itu. Iya. Kita ngapain setelah anak udah nggak sekolah? Dengan kondisi tanda kutip ya ibu-ibu yang tidak ada jam kantor ya, Mia ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau definisi anti mager sendiri apa sih menurut Mia? Anti mager itu kalau buat saya ya kita jangan, bukan juga nggak boleh rebahan ya, boleh aja sih. Tapi maksudnya kita berusaha hidup kita tuh tetap aktif. Karena kalau buat saya aktif dalam arti kita melakukan hobi, kemudian apalagi hobinya itu berkaitan dengan kegiatan fisik. Jadi misalnya olahraga, menari, itu tuh memang menimbulkan hormon-hormon bahagia ya, yang tidak saya dapat kalau saya cuma rebahan gitu loh. Jadi supaya hidup saya bahagia tuh saya memang harus terus bergerak, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan usia gitu. Iya. Tapi memang harus selalu aktif, itu yang bikin saya dan mungkin juga orang-orang yang lain ya, saya nggak tahu ya, itu jadi kita lebih bahagia walaupun mungkin dan satu hal juga, saya tadinya bekerja selama 32 tahun, saya bekerja di korporasi lah. Kemudian saya pensiun, itu banyak mungkin orang yang mengalami post power syndrome. Karena tadinya mungkin punya jabatan, punya income yang produktif, kemudian banyak kerjaan, banyak meeting, kemudian punya anak buah dan segala macam. Kemudian tiba-tiba dia tidak, semuanya itu seperti diambil. Dan itu bisa membuat orang menjadi frustrasi. Karena jadi ada itu ya, saya bilang post power syndrome, ada yang hilang gitu ya. Ada yang hilang. Jadi yang tadinya punya wewenang jadi nggak punya kuasa jadi nggak punya duit yang produktif jadi nggak punya, hanya dari pensiun misalnya. Nah, kalau untuk saya dengan gaya hidup yang anti mager, melakukan hobi, melakukan kegiatan fisik, itu tuh menghindari saya dari perasaan itu. Dan puji Tuhan saya memang pensiun itu juga nggak baru saja ya, jadi udah sekitar hampir 2 tahun. Itu saya tidak merasakan post power syndrome itu. Saya justru merasakan saya kok hidupnya jadi bahagia banget ya sekarang ya. Karena bisa melakukan hal-hal yang tadinya saya tidak bisa lakukan. Mendapat kemerdekaan penuh. Iya. Tapi ya, Mia, jadwal kesehariannya mungkin sama seperti orang kerja ya. Maksud saya gini kan, kalau orang kerja kan dari pagi sampai sore gitu. Karena kan aktif banyak begini mungkin hampir sama ya kayak orang kerja juga ya. Mungkin dari segi intensitas sih tidak ya. Jadi tidak yang full dari jam, kalau dulu kan berangkat kantor misalnya jam 7 terus sampai rumah lagi baru jam 6:30 malam gitu. Tentunya tidak, dan saya berbahagia bahwa saya tidak harus menempuh kemacetan kota Jakarta ataupun dimanapun itu gitu. Tapi setiap hari pasti ada kegiatan. Jadi yang jelas saya ikut olahraga lah, ikut di sanggar senam gitu, sanggar senam ibu-ibu gitu kan. Dan itu ada kelas tiap pagi. Jadi jam 8 pagi itu hampir setiap hari saya ikut itu. Kemudian sesudah itu biasanya kalau ada pesanan, saya jadi sekarang buka karena hobi saya baking. Tadinya saya baking hanya untuk dimakan sendiri, untuk dibagi-bagi. Sekarang saya buka PO. Gitu. Jadi teman-teman yang dulu sudah Mari pernah kita pesan, silakan. Saya buka PO, saya bikin Instagram, dan teman-teman, sekarang saya jualan kue dan roti loh. Mereka pesen, ada aja gitu yang pesen gitu kan. Jadi saya bikin kue itu, kemudian kalau sore itu saya suka ada kegiatan kursus menari. Gitu. Jadi bikin ini ya kelas. saya nggak bikin, saya ikut kelas. Oh, ikut. Saya tidak bisa memimpin dalam menari. Jadi saya ikut misalnya ada saya kan ikut pole dance, kemudian saya juga ada belly dance itu tiap hari Sabtu gitu ya, dan itu kegiatannya sore hari. Jadi sore hari ada lagi kegiatannya gitu. Jadi bisa dibilang sepanjang hari ada aja sepanjang kegiatan hari. ya. Cuma enaknya kan saya bisa memilih. Jadi misalnya suatu saat saya lagi pengen lebih santai, ya saya PO-nya saya tutup dulu. Saya bilang saya memang lagi nggak bikin. Jadi saya lagi pengen rebahan sedikit juga nggak apa-apa. Sah-sah aja. Benar-benar manage waktunya sudah bukan untuk korporat nih ya, untuk saya sendiri, untuk well-being dan kebahagiaan saya sendiri. Iya, gitu. persis seperti itu. Nah, itu emang ya setiap orang akan berbeda cara menyiasatinya ya. Ini kita coba menggali untuk memberi semangat ya, Mia. Betul. Beri semangat, bukan akhir segalanya bahwa pensiun itu ya. Betul. Pensiun itu malah bisa dibilang kayak Mia awal dari kemerdekaan yang baru begitu ya. Iya, semuanya kita tentukan sendiri. Ayo
marilah membuat jadwal begitu kan ya. Ujung-ujungnya adalah agar sehat ya. Agar sehat, tidak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya, jiwanya, pikirannya. Gitu. Nah, sekarang nih, ya, kalau saya dengar tadi kok isinya menari pagi, menari sore. Sama ya menari sama olahraga itu? Kalau menurut saya sama ya. Pokoknya semua yang kalau istilah zaman dulu tuh kan malah gerak badan ya. Dulu kan kita bilang olahraga itu kan gerak badan ya. Jadi yang menggerakkan tubuh dengan secara rutin, secara ritmik itu adalah olahraga buat saya. Dan yang penting itu membuat saya menjadi bahagia. Apa sih namanya, pendidikan jasmani? Pendidikan kalau dulu penjas. Jasmani dan kesehatan. Jasmani dan kesehatan. Iya. Nah, Nari. Kalau menurut Mia sama, itu kenapa sih? Karena bergerak. Kenapa milihnya nari? Bukan Kenapa milihnya nari? yang Pertama lain? itu mungkin memang hobi dan talenta yang sudah Tuhan berikan ke saya. Jadi memang nggak semua orang mungkin suka nari. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin nggak relevan untuk banyak orang yang stres kalau disuruh nari gitu ya. Tapi hitungnya bingung. nah itu. Jadi sebetulnya apa aja, kalau misalnya dia lebih suka main basket ya silakan, atau lebih suka mungkin lari ya itu juga bagus gitu ya. Tapi kalau saya memang suka menari karena itu membuat saya bahagia, dan yang paling penting juga konon kalau saya browsing sih, menari itu katanya mencegah kepikunan. Kepikunan dini. Mencegah kepikunan dini. Jadi kita nggak gampang jadi pikun karena menari itu menghafalkan koreografi juga, mengikuti step, mengikuti irama lagu, ketukan, itu membuat kita menjadi tidak hanya fisik saja yang bekerja, tapi juga pikiran dan juga perasaan. Tentunya kalau sudah menari dengan hati itu akan berbeda. Gitu. Itu mesti ngafalin loh. Iya, aku nggak hafal-hafal. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak hafal-hafal, kita bergerak atau ikutin gurunya aja di depan. Itulah kenapa kita jadi murid nggak jadi guru. Jadi bisa nyontek ya kan. Nah, narinya apa aja sih? Ya, narinya. Aku dengar kayaknya agak-agak serem nari. Macam-macam. Bisa. Kalau nari saya yang dari kecil saya nari itu nari Bali, nari tradisional itu dari saya dari kecil. Kemudian sekitar 8 tahun terakhir ini saya aktif lagi menari Bali. Kemudian saya juga suka belly dance, tari Arab ya, tari Timur Tengah. Perut ya? Tari perut ya, karena perutnya banyak. Jadi kita manfaatkan itu dengan tari perut ya kan. Kemudian saya juga suka tari-tarian dansa, jadi dansa salsa, Latin, tango, bachata, merengue itu juga saya lakukan karena itu sifatnya sangat fun. Itu social dance ya, itu fun banget. Dan yang terakhir yang saya tekuni yang memang agak ekstrim, itu adalah pole dance. Pole dance itu kalau buat ibu dan bapak, para sahabat di sini yang nggak familiar, itu mungkin yang menari-nari berputar-putar di tiang itu. Tiang lampu bisa. Jangan sayang lampunya nanti roboh. Tadi sudah ditawarkan pakai nanti di sini. Itu menuju ke pro, Mia? Tidak. Jadi saya benar-benar melakukan itu untuk hobi saja. Hobi saja. Karena saya juga memulainya itu sudah di usia menjelang 50 tahun. Jadi saya mulai awal belajar pole dance itu pada saat saya kalau nggak salah umurnya 46 ya atau 47 tahun. Jadi juga bukan usia yang muda lagi untuk kegiatan fisik gitu, dan ternyata bisa. Nah, ternyata bisa. Menginspirasi kan ya. Tidak ada kata terlambat ya. Iya. Walaupun mungkin memang pada akhirnya progres kita tidak seperti yang anak-anak yang dimulai di usia 20 atau 30. Tapi that's fine. Kan kita tidak punya ambisi untuk tidak ada target mau jadi penari profesional atau kecuali kalau ada juga yang punya target mungkin menjadi guru atau coach ya itu beda. Tapi kan saya kan memang untuk kesehatan dan kebahagiaan. Dari tadi Mia kan bilangnya selalu kesehatan diikuti dengan kebahagiaan begitu ya. Boleh tahu nggak Mia? Apa sih rasanya gitu ya? Kan sudah menentukan nih, oh pagi pakai kata-kata harus menari atau bagaimana itu biar bisa sehat? Mungkin sudah menjadi habit ya. Karena saya itu pada saat pun saya masih aktif bekerja, itu saya sudah rutin olahraga. Gitu. Jadi kebetulan saya bekerja, sempat 16 tahun bekerja di perusahaan yang menyediakan fasilitas gym untuk karyawannya. Jadi memang setiap hari, setiap pagi sebelum mulai bekerja, saya selalu ke gym. Gitu, untuk ikut kelas. Jadi bisa kelas Zumba, kelas aerobik, kelas step, kelas body combat, dan lain sebagainya. Itu memang sudah hampir tiap pagi itu saya lakukan. Kemudian saya juga suka dulu zaman lututnya masih lebih kuat daripada sekarang. Saya suka lari juga.
Jadi lari itu saya seminggu itu bisa 3 atau 4 kali itu lari 1 jam sehari di pagi hari. Itu sekitar 9 atau 8 atau 9 kilometer gitu. Jadi kayak kita ya, Dre. iya, tapi itu memang kenyataan. tapi kan tiap orang beda-beda. Maksudnya nggak harus lari juga, jalan kaki pun juga udah sehat kok sebetulnya. Jadi mungkin kalau ditanya itu sudah bukan wajib ya, Fania, tapi lebih saya sudah menjadikan itu sebagai habit. Oke. Gitu. Jadi rasanya hari saya itu akan lengkap kalau ada kegiatan yang fisik. Jadi gitu. kalau nggak olahraga, nggak melakukan Ada kegiatan yang- fisik, ada yang kurang. Ada yang kurang. kurang. Walaupun sebetulnya kalau dibilang, oh kalau nggak olahraga badannya sakit-sakit, saya sih nggak juga. Tapi saya merasa nggak lengkap aja harinya. Gitu. Tapi ya itu memulainya sudah lama loh, sampai jadi habit ya, Dre ya. Iya, Kita juga punya habit Tapi kan ya. tadi Fani bilang nggak pernah ada kata terlambat kan. Iya. Jadi untuk memulai suatu habit itu bisa di usia berapa Betul, aja. iya. Nih aku mau tanya, dari tadi aku jadi kepikiran ya, Iya. kan salah satu narinya kan belly dance ya. Iya. Kalau kita rajin nari belly dance jadi kurus nggak sih? Nah, Nyinggung dia terus. satu kata nih, kenapa sih orang pengen jadi kurus? Kenapa dia pengen jadi kurus? Bukan, maksudnya kalau aku lihat ya, yang apa penari-penari belly dance itu kan badannya bagus, perutnya kurus gitu kan. Belly dance nggak ada yang kurus loh malah ya. Malah kalau di tempat saya itu badannya itu jangan juga terlalu kurus ya. Harus perutnya harus ada. Nama juga belly dance. Kalau belly dance perutnya six pack nanti susah. Nggak ada yang bergetar. Belly dance kan menjiglingkan menggetarkan perut, kemudian menggetarkan bahu gitu ya. Kalau terlalu kurus itu juga malah nggak dari segi menarik, visual estetik juga tidak menarik. Jadi memang tubuhnya itu memang harus tubuh feminin lah, tubuh perempuan. Iya. Masih boleh punya perut. Iya. Ingat Sangat boleh. ya, ingat loh, untuk kurus. Iya, jangan mau kurus tapi mau sehat, mau punya tubuh yang saya boleh bilang seksi nggak sih? Seksi itu boleh Boleh lah. dong. Seksi yang tubuh perempuan yang curvy gitu itu lebih saya bilang jauh lebih sehat Lebih daripada cantik sebenarnya lebih dilihat menarik juga daripada ya. yang kurus. Walaupun mungkin kalau misalnya memang dia bawaannya kurus, ya memang diberikan Tuhan tubuh yang anatomi seperti itu, ya nggak apa-apa. Yang penting dia sehat. Cuma buat ibu-ibu seperti kita ini yang memang badannya sudah seperti ini, kenapa kok pengen kurus ya? Yang sudah impossible untuk Iya. Kecuali disedot lemaknya. Kita break sejenak aja di sesi yang pertama ini, kita lanjutkan soal kurus mengurus di Kurus sesi mengurus, yang oke. kedua. Sahabat obrolan ibu-ibu terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua. Mari kita lanjut obrolan seru kita tentang anti mager. Nah, tadi di sesi pertama kita terputus ya soal kurus mengurus. Nah, kalau menurut seorang Mia gitu ya, apakah memang menguruskan badan gitu itu diperlukan untuk menjaga kesehatan? Mungkin yang saya agak nggak sreg itu kata-kata kurus kali ya. Jadi itu juga saya mungkin bisa sharing. Saya kebetulan menjadi member salah satu sanggar senam di dekat rumah lah. Teman-teman saya itu ibu-ibu yang usianya rata-rata 30-40. Saya itu yang Sama paling dong. sama 20 tahun yang lalu ya. Jadi yang saya kayaknya member yang paling tua di sana di usia saya yang ke-56 ini. Dan saya selalu mendengar mereka tuh bilang, ayo siapa yang pengen kurus, siapa yang pengen kurus. Saya bilang, kenapa ya kalau orang pengen kurus ya? Sekali lagi, kalau memang kita diberi tubuh yang kurus, dari sononya memang sudah DNA-nya seperti itu, dan it's fine, selama itu sehat itu nggak apa-apa. Tapi rata-rata perempuan itu tidak seperti itu. Pasti semakin beranjaknya usia, itu juga tubuhnya menjadi semakin berisi, kemudian juga karena metabolismenya juga melambat, dia juga susah untuk mempertahankan berat badannya, sehingga bertambah. Itu hal yang sangat natural kan. Dan sulit untuk memang menurunkan berat badan, apalagi jadi kurus. Kalau memang yang dituju itu kurus. Jadi kalau saya sendiri, pribadi saya tidak setuju dengan kata-kata pengen kurus. Karena menurut saya, kalau memang tubuh kita seperti ini, kalau mungkin menjadi kurus, itu juga bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang positif gitu. Karena jadi underweight gitu kan, istilahnya kurus. Tapi kalau misalnya, saya lebih suka kalau bilang, siapa yang mau jadi sehat,
seksi, sintal gitu ya. Nah, Nah, itu saya mau gitu kan. Jadi kita tidak berlebihan berat badannya, tapi ya sesuai dengan usia kita, dengan tentunya bugar dan sehat gitu. Nah itu saya lebih suka seperti itu. Kalau kurus ya malah nggak bagus ya kalau saya bilang kalau kurus ya. Tapi kalau sehat, bugar, seksi, sekali lagi saya senang dengan kata-kata seksi karena itu sangat positif ya, dalam arti yang positif tentunya. Itu tubuh perempuan, tubuh feminin gitu, yang curvy gitu, itu oke lah. Seperti tadi Pak bisa belly dance. Belly dance. Itu kalau tubuhnya curvy malah lebih bagus gitu. Iya, tadi menarik sekali ya, dengan bertambahnya usia memang melambat ya. Metabolisme pasti melambat, iya. Iya, seperti saya ya, contoh soalnya ya, tarik nafas pun jadi lemak. Jadi lemak, iya. Minum air pun jadi daging. Itu bisa hidup hemat. Iya, cuma kurang gizi. Oke, nah sekarang ya, setelah kurus, definisi berikutnya yaitu cantik. Nah, kalau sudah kita dihajar dengan informasi dan segala macam iklan-pengiklan gitu ya, kurus dan cantik, glowing. Kalau lu nggak kurus, itu kurang cantik, gitu loh. Nah, kecantikan itu sendiri ya, selain physically, tentu kulit, wajah gitu loh ya. Bagaimana menurut Mia ini ya? Pengaruh nggak sih gitu dengan menari atau olahraga terhadap kecantikan itu sendiri? Kalau namanya penuaan dari segi fisik secara biologis itu pastilah ya kita. Kecuali kalau memang kita botox atau operasi, ya itu pasti kita bisa mempertahankan seperti 20 tahun yang lalu mungkin. Jadi kita mungkin mengesampingkan itu. Sekarang seandainya kita tidak melakukan itu, pasti mau nggak mau kan kulit kita kan kolagennya berkurang. Apalagi kalau misalnya perempuan yang sudah menjelang atau usia pasca menopause itu kan, terus kemudian jadi berkerut atau ada bintik-bintik hitam, melasma, itu kayaknya ya bisa ada perawatan-perawatan yang mungkin meminimalisir, tapi ya tidak bisalah mengeliminir gitu bahwa kita akan berkerut, kita akan namanya gaya tarik bumi ya, jadi kan turun. Mungkin kalau kita pergi ke bulan gitu nggak akan nurunin naik gitu ya, karena kan nggak ada gaya tarik bumi gitu ya. Jadi olahraga itu tentunya tidak membuat yang harusnya berkerut jadi nggak berkerut, ya tetap aja ya. Tapi kalau saya bilang karena sehat, karena kita merasa segar, kita bugar, itu akan kelihatan di wajah kita lebih ceria. Orang yang walaupun kulitnya mulus, tapi dia wajahnya merengut, kemudian muram selalu gitu loh, karena hatinya yang tidak bahagia, itu pasti akan tidak, kalau saya bilang tidak akan kelihatan cantik. Gitu. Saya nggak bilang dia nggak cantik, tapi dia tidak akan terlihat menarik lah. Gitu. Karena kecantikan itu dari dalam. Dari dalam. Memang fisik juga perlu, kemudian dari dalam juga hati yang bahagia, kemudian yang kalau kita agak sedikit lebih religius, penuh syukur, kemudian juga ya itulah senang, bahagia gitu, itu akan kelihatan di muka kita. Seperti itu. Jadi matanya kelihatan bersinar. Dan itu percaya atau tidak, itu saya rasakan kalau saya selesai menari. Jadi saya selesai menari itu, selesai latihan menari aja ya, itu saya akan merasakan euforia atau rasa senang, karena mungkin memang menimbulkan hormon-hormon dopamin itu ya katanya ya, endorfin, dopamin itu yang timbul pada saat kita tuh berolahraga, jenis olahraga yang kita sukai gitu. Jadi ya itu, saya akan merasakan bahagia, dan pasti kalau orang bahagia itu mukanya kayak apa sih? Kayak berbinar-binar gitu ya. Jadi pasti akan kelihatan lebih menarik gitu. Ada kalimatnya kan? Apa tuh? Mukanya, wajahnya tersenyum tuh sangat cantik seperti seorang yang lagi jatuh cinta. Ya kan, itu bahagia kan? Walaupun mungkin sudah lupa ya rasanya jatuh cinta seperti apa, tapi wajahnya seperti orang yang jatuh cinta, berbinar-binar gitu kan, bahagia gitu. Tapi jangan salah pilih olahraga ya. Kalau kita bukan typically orang yang gitu, Kak. Apa kan tadi Mia bilang mengenai ada buat ke otak, karena ada harus menghafal hitungan step-step ya, yang ada kalau kita nggak terbiasa, kita nggak bisa begitu malah stres. Itu jangan juga, itu juga yang saya sebenarnya ingin sampaikan juga, yaitu karena saya itu agak concern juga dengan
percakapan yang terjadi di media sosial sebenarnya mengenai jenis-jenis olahraga yang dilakukan. Jadi ada beberapa bahkan coach olahraga ya yang seperti mengecilkan arti olahraga yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Misalnya senam aerobik atau zumba, itu tuh ada beberapa itu yang mengatakan itu buat apa? Coba lihat di sanggar senam tuh ibu-ibunya badannya nggak ada yang jadi, katanya gitu. Nah itu sebaiknya kita hindari pemikiran negatif seperti itu, karena buat tiap orang itu olahraga itu punya dia bisa macam-macam olahraganya. Apa yang dia suka itu berbeda satu orang ke orang yang lain gitu. Dan untuk seperti saya dengan teman-teman saya ibu-ibu di sanggar senam itu, tidak semua olahraga tuh untuk menurunkan berat badan. Ada yang memang mereka tuh sehari-hari di rumah sudah anaknya masih kecil-kecil, mereka tidak punya pembantu dan mereka hanya ada me time itu di sanggar. Jadi mereka merasa itu sebagai escape dari keseharian mereka. Sambil mereka nungguin anak sekolah, harus sebelum mereka melakukan kegiatan rumah tangga lagi, mereka berolahraga senam, zumba, aerobik, dan mereka bahagia. Iya, itu membuat bahagia banget ya. Dan itu penting gitu. Jadi mari kita tidak mengecilkan olahraga apapun yang dilakukan oleh siapapun. Ada yang bilang usia seperti saya harus olahraga beban saja, karena itu yang terbaik untuk membantu kita sendi-sendi, masa otot segala macam itu memang benar. Tapi bukan berarti juga kalau saya melakukan aerobik itu salah. Karena itu membuat saya bahagia. Beban itu saya tahu saya butuh itu, tapi itu tidak menimbulkan hormon bahagia di saya. Jadi saya lakukan itu karena saya merasa itu memang harus saya lakukan. Tapi kalau saya mau bahagia, saya menarilah. Balik lagi ya, coba dicocokin dengan diri sendiri gitu ya. Betul. Pilih yang paling cocok lah. Yang paling cocok, yang kita sukanya apa, itu yang kita lakukan. Kalau memang sukanya memang lari, ya larilah. Kalau memang kondisi lutut dan yang lainnya masih mengizinkan. Kalau suka berenang bagus banget. Itu kita bisa berenang atau apapun itu. Gitu. Tapi ada satu yang nggak boleh. Olahraga. Olahraga jempol. Itu masih disebut ya. Itu e-sport ya. E-sport itu mungkin untuk melatih ketangkasan jempol kali ya. Atau otak, saya nggak tahu ya. Seperti kemarin ya, adu cepat sama anak-anak OMK itu untuk jawab-jawab pertanyaan gitu ya. Saya bilang, Tata nggak boleh ikut karena sudah bukan OMK. Menang. Gitu. Cepet banget. Melalui gadget. Jempolnya terlatih. Nggak kalah. Oh tapi nggak dong, pakai ini juga kan kecepatan Nggak apa-apa juga sih olahraga jempol selama tidak berlebihan ya. Apapun yang berlebihan itu kan nggak benar ya. Itu kan waktu itu untuk fun gitu. Siapa yang bisa berpikir memberikan jawaban dan cepat gitu. Nah, sekarang selain itu ya, Mia ya, apakah pakai nggak obat-obatan, vitamin, segala macam? Kalau vitamin sih standar ya, vitamin yang untuk jadi vitamin C, multivitamin gitu sih lebih untuk menjaga kesehatan aja. Tetap gitu. ya. Itu ya memang kayaknya memang ya wajar, terutama semenjak pandemi ya. Itu jadi kita kayaknya kesadaran untuk suplemen itu memang jadi terbentuk gitu. Jadi ya lebih ke vitamin-vitamin untuk menjaga kesehatan harian gitu ya. Iya. Harian. Nah, terus ini apa kan ada tuh yang supaya kelihatan cantik atau simpel gitu ya. Minum jamu gitu. Nah, itu sah-sah aja ya kalau kayaknya mungkin semuanya itu pasti saya rasa itu bahan-bahan alami itu kan luar biasa ya, anugerah Tuhan itu mereka banyak mengandung memang zat-zat yang baik bagi tubuh. Tapi memang jangan diharapkan itu ya langsung instan ya, nggak mungkin. Yang namanya minum jamu, minum vitamin itu kan nggak akan instan gitu ya. Jadi kayak kita minum galian singsep gitu kan juga nggak akan besoknya singsep. Masih ada ya? Mungkin ya jaga itu kayaknya kelihatan ya usia kita ya. Mungkin nggak ada lagi galian singsep ya, ramuan Madura gitu nggak ada ya. Tahu. Tapi kalau jamu-jamu yang memang diracik sendiri seperti kunyit asam, beras kencur itu sih ya saya rasa bagus-bagus aja ya karena itu kan alami ya. Jadi memang untuk badan merasa lebih enak. Tapi ya kalau diharapkan kemudian khasiatnya akan instan ya nggak akan sih. Gitu. Tapi hati-hati juga ya kayak saya yang ada kekurangan di kesehatan ginjalnya ya kayak jamu-jamu gitu justru bisa pengaruh ya. Nah iya. Kurang, mungkin memang paling baik kita harus konsultasi sih ke dokter. Apalagi kalau ada kondisi tertentu. Iya. Semuanya harus fit dengan badan kita sendiri. Kalau yang sifatnya asupan yang masuk itu memang sebaiknya kita hati-hati. Tapi kalau
kalori yang dikeluarkan itu kan lebih bebas ya. Walaupun akhirnya juga harus sadar usia sih. Karena seperti saya bilang tadi, dulu saya lari itu rajin sekali, seminggu bisa sampai 4 kali, 5 kali. Dan ternyata itu kemudian berpengaruh ke lutut gitu. Jadi memang dokter waktu itu menyarankan, Ibu selang-seling larinya, jangan lari terus. Jadi diseling dengan olahraga yang lain, misalnya naik sepeda, kemudian berenang, kemudian jalan saja gitu. Jadi ya kita harus kalau saya intinya listen to your body gitu. Itu mungkin saya juga bisa share olahraga ekstrim yang saya lakukan sekarang itu adalah pole dance. Pole dance itu membutuhkan core strength yang luar biasa. Karena kita naik ke tiang dan itu kan kita kan seperti saya bilang tadi ada gaya tarik bumi kan. Jadi kita melawan gaya tarik bumi dengan tubuh kita sendiri yang kita angkat. Jadi kita nggak mengangkat dumbbell yang mungkin beratnya 5 kilo, 7 kilo. Kita mengangkat berat badan kita yang berapa beratnya? Kalau saya sih kepala 6 ya. 45 salahnya. Usianya pun juga nggak 45, apalagi berat badannya gitu kan. Nah, itu saya juga harus sadar diri, jangan sampai saya misalnya membandingkan dengan teman-teman yang usianya jauh di bawah saya. Rata-rata usianya itu 30-an, ada yang 40-an gitu. Tentunya mereka secara fisik memang masih lebih kuat gitu. Jadi saran saya kalau memang di usia yang sudah lebih senior itu kita olahraga juga kita ketahuilah kita kemampuan kita, kemudian listen to your body. Kalau tubuh kita memang sudah warning kita untuk berhenti, kita harus berhenti. Itu yang mungkin agak sulit seandainya kita melakukan olahraga yang sifatnya kompetitif. Jadi misalnya kita ikut lomba volley, kita ikut main volley, main basket atau main futsal, ibu-ibu jarang kali ya. Tapi itu tuh karena adrenalin. Kadang-kadang badan kita udah teriak capek, tapi porsir ya. Nggak mendengarkan. Nggak mendengar. Itu juga yang saya dengar beberapa kali terjadi dengan orang yang ikut misalnya ke event lari. Jadi maraton atau half maraton itu sebenarnya bagus sekali. Tapi kalau memang misalnya kita tuh sudah letih, itu kadang-kadang kita melihat orang yang lain itu masih kuat. Kita kemudian kayak gue harus bisa. Di satu pihak itu bagus. Jadi kita men-push diri kita sendiri, tapi di pihak lain pada akhirnya yang kita inginkan adalah sehat. Ya kan? Bukan menang. Gitu loh. Kita sehat. Jadi yang kita cari itu bukan kita harus lebih unggul daripada yang lain. Seperti olahragawan seperti hobi sepeda. Aduh, karena jantung. Karena pada akhirnya olahraga kalau akhirnya membuat kesehatan kita menjadi tidak baik ya itu sudah kehilangan maknanya, saya bilang. Gitu. Karena toh kita bukan atlet, kecuali kalau di antara sahabat ada yang atlet ya mungkin beda ya. Kalau atlet memang harus di-push ya, tapi kalau rata-rata kita kan olahraga untuk sehat. Jadi bukan untuk harus menang atau harus unggul. Kalau itu prinsip saya. Again, banyak orang yang mungkin ya gue kalau ikut olahraga gue harus menang, misalnya ikut kejuaraan gue harus menang. Itu masing-masing orang berbeda. Tapi kalau untuk saya olahraga untuk sehat. Begitu olahraga itu membuat saya menjadi tidak sehat atau cedera, dan itu sudah kehilangan maknanya. Jadi cedera itu sendiri ya, malah bahaya buat kita. Ya, aku tertarik ya mengenai pole dance gitu ya. Kita bisa lihat tayangannya. Nanti itu ya. Nah, tapi aku jadi tertariknya begini ya. Gila, kita untuk bawa badan aja segini aja udah berat. Gitu. Di atas kaki sendiri ya. Kaki sendiri itu udah berat ya, untuk naik tangga atau apa gitu. Itu naik tiang, terus muter-muter ya. Terus kemudian jungkir balik di tiang. Terus harus mikirin estetikanya lah ya. Mukanya nggak boleh serem, harus senyum. Karena itu menari kan, jadi nggak boleh serem kereng gitu. Menahan itu kan juga berat gitu ya. Terus sementara kita harus senyum dan semua. Susah nggak sih? Aku dengernya aja udah serem. Susah. Jadi dari semua olahraga yang saya lakukan itu yang paling challenging itu saya rasa itu paling ekstrim saya rasa adalah pole dance gitu. Karena ya itu memang kita mengangkat badan kita sendiri gitu. Dan tapi itu tentunya semuanya proses kan, Dri. Kan nggak langsung kita latihan sekali langsung bisa naik. Saya tuh bisa naik ya, bisa climbing itu setelah berapa bulan ya? Mungkin 2 bulan saya latihan. Baru saya bisa climbing. Baru climbing loh. Belum yang lain-lain yang aneh-aneh di atas gitu. Jadi itu semua proses yang kita nikmati saja gitu. Kalau memang kita suka ya kita lanjutkan. Kalau ternyata itu terlalu berat dan kita malah merasa lebih banyak stresnya daripada happy-nya, ya jangan dilanjutkan. Nah ini nanya olahraga nih dengan ekstrimnya olahraga pole dance-nya. Pernah cedera? Pernah. Saya pernah cedera. Jadi pernah ada kesalahan lah saya dalam melakukan satu gerakan sehingga saya jatuh dan bahu saya cedera gitu. Tapi memang waktu itu saya antara challenge-nya dengan
kesenangan yang saya dapat itu ternyata masih lebih tinggi kesenangannya. Iya. Gitu. Jadi saya itu kalau misalnya melakukan pole dance kemudian diajari satu trik, kita istilahnya trik itu adalah suatu gerakan, gerakan tertentu, dan akhirnya setelah bersusah payah saya berhasil melakukannya, itu rasa bahagianya itu luar biasa gitu. Dan itu mengalahkan semua kesulitan yang rintangan yang dilakukan. Dan toh saya juga melakukan itu selalu safety first. Jadi saya sekarang pokoknya saya selalu harus pakai matras gitu. Kecuali saya sudah sangat confident dengan gerakannya baru. Tapi kalau nggak pakai matras lah gitu. Kita mau mulai deh. Kita di matras terus. Aduh, naik. Ya dimulai dengan tiduran di matras dulu, nanti habis itu bangun. Naik mikir, aduh, mampu nggak ya berat segini gitu. Iya, sambil kita melihat videonya Mia, ada closing statement ya dari Mia untuk sahabat semua. Ya, untuk sahabat obrolan ibu-ibu, pesannya adalah usia berapapun kita, jadi apakah itu masih 20, 30, 40, atau sudah lebih dari 50 seperti saya, atau bahkan 60 gitu, hidup aktif dan sehat itu bisa kok. Jadi tidak tergantung usia. Jadi kita makanya anti mager. Usia berapapun itu bisa. Kalaupun masih muda, masih dalam arti masih usia 30 sampai 40, mari dimulai habitnya. Karena habit itu yang akan kita bawa terus sampai kita usianya lebih senior. Akan jauh lebih sulit kalau kita mulai di usia yang sudah senior, kita baru mulai dari awal. Walaupun itu juga bisa dan itu sangat bisa dilakukan. Tapi kalau kita sudah membangun itu dari kita lebih muda, itu tentunya akan lebih mudah gitu. Dan lakukan apa yang kita suka. Yang olahraga yang kita suka. Jangan kebawa sama orang lain melakukan dan kita akhirnya terpaksa melakukannya. Lakukan apa yang kita suka dan above all listen to your body. Kalau badan kita merasa sudah harus berhenti, kita harus berhenti, kita harus istirahat. Istirahat itu penting juga. Jangan juga tiap hari olahraga tidak ada jeda. Badan kita perlu recovery. Paling tidak sehari atau 2 hari, paling baik 2 hari. Dari dalam seminggu, misalnya 5 kali kita olahraga, ada 2 hari di mana badan kita recovery. Oke. Gitu. Thank you banget ya. benar-benar Sangat ya. menginspirasi. Jadi gimana Andre? Kita mulai dari matras. Saya mulai memikirkan. Itu awal yang baik sih. Paling tidak ada Anda pikir dulu Niat. gitu kan, ada niat. Oke, thank you ya Mia. Terima kasih Fani, terima kasih Audrey, terima kasih untuk sahabat semua. Wah, iya. Bisa ditutup ya. Baik, sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, jangan lupa untuk selalu hidup aktif, bergerak, berapapun usianya, mau muda, maupun setengah muda, ataupun sudah Masih memasuki, muda. memasuki usia yang paruh baya, tetap bergerak. Itu suatu hal yang sangat mungkin dan itu semua untuk kebaikan kita semua. Iya, kesehatan ya. Ya. Untuk kesehatan kita. Baik sahabat terkasih, saya Francisca Audrey Dan saya Laurencia Fani bersama tamu kita terkasih Mia. Mia. Kami ucapkan limpah terima kasih Mia Sama-sama. untuk kehadiran Senang dan sekali. membagikan inspirasi sehat untuk sahabat obrolan ibu-ibu di sini. Nah, setiap Senin kedua dan Senin keempat, obrolan ibu-ibu akan hadir menemani Anda dan ingat untuk selalu menyimak obrolan kami yang syarat manfaat. Akhir kata, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara yang berikutnya.